dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita nyanyikan pujian besar Allahku.
ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Bapa di surga, pada malam hari ini kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Baiklah, sekarang kita akan bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Baiklah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Bukti Kebesaran-Mu.
kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, ikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Kepada hambanya saya persilakan. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Lama kita tidak jumpa. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam rekaman yang dibuat oleh saudara-saudara kita. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Ajarilah kami ya Bapa, untuk kami boleh memahami firman ini lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, mudah-mudahan kabar kita baik semua ya. Tidak ada yang sakit dan kita semua diberi kecukupan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21.
Silakan dibaca firman Tuhannya masing-masing oleh kita semua. Saya mengajak kita memikirkan satu tema, yaitu kesaksian hidup. Saudara, apa itu kesaksian hidup? Kesaksian berasal dari kata saksi. Jadi, seseorang yang boleh dikatakan menjadi saksi apabila dia pertama mengalami, yang kedua melihat. Contoh misalnya, tadi saudara dari Singkawang pulang ke Selakau, tiba-tiba di Setapuk ada kecelakaan. Nah, kalian melihat, wah, orangnya luka parah, mobilnya hancur, motornya hancur. Nah, itu boleh dikatakan sebagai saksi. Berbeda kalau ada satu orang diam di rumah, tiba-tiba dia bercerita, tadi saya mendengar dengan melihat agak beda sedikit. Bisa saja berbeda ceritanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita saksikan sebagai orang percaya? Nah, itu pertanyaan kita. Apa yang bisa kita saksikan sebagai orang percaya? Sebab dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Berarti kita ada sesuatu yang kita tonjolkan, ada sesuatu yang bisa kita nyatakan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca hari ini sungguh panjang sekali, tetapi saya mau mengajak kita semua berpikir apa yang bisa kita saksikan. Ingat, saksi tadi adalah melihat, mengalami, dan merasakan. Itu dia bagiannya. Kalau kita tidak mengalami, kita tidak merasakan, itu tidak bisa bersaksi. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa bersaksi apabila dia sudah mengalami, apabila dia sudah melihat, dan apabila dia sudah merasakan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita saksikan sebagai orang percaya? Apa yang bisa kita tonjolkan di dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita adalah yang pertama pengorbanan. Saudara, yang namanya pengorbanan itu adalah sesuatu yang diberikan dengan ikhlas. Contoh misalnya, kalian banyak uang nih, tiba-tiba ayo teman-teman kita makan bakso sore ini, atau malam ini, atau kapan. Nah, waktu engkau berkorban, engkau mengajak saudaramu makan bakso, adakah di antara kamu yang berkata, sudah makan bakso bayar? Tidak ada. Itu bukan pengorbanan namanya. Itu merupakan sesuatu yang cari muka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengajar kepada kita semua supaya kita belajar dari Kristus yang senantiasa mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh pengorbanan yang sejati. Hari ini kita melayani Tuhan, kita perlu pengorbanan. Pengorbanan diri kita, pengorbanan waktu kita, pengorbanan tenaga kita. Waktu kita pergi ke gereja pun kita perlu pengorbanan. Yang pertama, mungkin malam ini kita sudah janjian dengan kawan kita. Mau nonton bioskop, tapi bioskop belum ada ya. Atau mau nonton di HP kita YouTube yang film bagus ya. Tapi demi ibadah kita tinggalkan dulu. Itu pengorbanan. Saudara, yang namanya pengorbanan itu adalah pengorbanan yang tertinggi, adalah pengorbanan menyerahkan nyawanya. Seperti Kristus. Dia sudah berkorban, menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita belajar dari Tuhan. Kita pelajari pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang tertinggi yang diberikan kepada kita. Sanggupkah kita berkorban lebih ikhlas? Seikhlas-ikhlasnya hanya untuk pemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang bisa kita saksikan sebagai orang percaya. Yang kedua adalah menjauhi dosa. Menjauhi dosa.
Saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, Alkitab mengatakan menyebutnya saja tidak boleh. Bayangkan loh, menyebutnya saja tidak boleh. Seumpama ini, tradisi di semua suku itu berkata bahwa tidak boleh menyebut kata mati. Betul kan? Semua suku. Suku Dayak juga tidak boleh sebut kata mati di dalam rumah tangganya. Makanya orang-orang kalau menyebut mimpi, misalnya, aku tadi malam mimpi gigiku patah. Dan tidak boleh ceritakan itu. Sebab apa? Nanti mama bilang, aduh, jangan-jangan di keluarga kita ada yang mati tahun ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan begitu parahnya, begitu sensitifnya kalau yang namanya dosa. Nah, kalau supaya kesaksian kita tetap bagus ini adalah yang kedua tadi, jauhi dosa. Jauhi. Sampai-sampai Alkitab dengan tegas mengatakan menyebutnya pun tidak boleh. Yang menyebut sama dengan di rumah tangga kita tidak boleh menyebut kata mati. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada istilah dosa yang masuk dalam rumah tangga kita, jadikan sesuatu itu menjadi haram, menjadikan haram. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab hari ini menjelaskan kepada kita, kesaksian hidup kita bisa benar. Yang pertama tadi adalah milikilah pengorbanan yang ikhlas. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, jangan hitung-hitung. Ya, jangan hitung-hitung. Kalau kita masih hitung-hitung, itu bukan pengorbanan. Itu namanya minta bayar jasa. Seperti tukang ojek, itu perlu dibayar kalau dia antar kamu. Nah, tapi kalau hari ini kamu melayani, saya kerja buat Tuhan, tapi tiba-tiba, Pak Sam, bayar loh saya ngojek, ngantar orang, bayar. Oh saudara, itu bukan pengorbanan. Itu namanya cari uang. Yang kedua tadi adalah menjauhi dosa. Saudara, jangan dekatkan diri dengan dosa. Peluang kita untuk dekat dengan dosa hari ini cukup luas. Jangan kamu bangga, kamu laporkan ke orang tua, Pak, Mak, saya tinggal diam di rumah kok, tidak kemana-mana. Tetapi waktu engkau sedang buka YouTube, itu gangguan, godaan itu ada. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, jauhi dosa itu. Sebab waktu kita berdosa, Alkitab memandang engkau cemar, engkau kotor, engkau najis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita dengan dua hal ini supaya kesaksian hidup kita ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ingat betul-betul. Satu tadi apa? Satu adalah memiliki pengorbanan yang ikhlas. Yang kedua adalah menjauhi dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur jikalau Tuhan mengizinkan kami belajar firman Tuhan hari ini. Diberkatilah kami semua sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat dan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Terima kasih. Amin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, pengumuman minggu depan masih dilakukan ibadah online. Hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa ya semuanya, sampai minggu depan.